Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kita semua tetap dalam lindungannya dan kita semua sehat walafiat, amin. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Semoga kita berangkat semua ya. Coba ibu absen dulu. Alfi, Ani, Clara, Cinta. Alhamdulillah kita berangkat semua ya. Tetap sehat, tetap semangat. Bentar lagi kan kenaikan kelas 6 ya, kalian semua sekarang kelas 5 dan bentar lagi udah kenaikan kelas. Minggu kemarin kita belajar tentang haji, fikih kan, fikih tentang haji. Terus sekarang hari ini kita belajar tentang berkurban. Coba dibuka buku itunya dibuka dulu, halaman 50. Dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau udah dibaca, ibu terangkan sedikit. Nah, sekarang siapa sih berkurban itu apa sih? Siapa yang tahu berkurban itu sebenarnya itu gimana, apa gitu? Nah, jika menurut bahasa, berkurban itu artinya itu mendekati atau menghampiri. Nah, namun jika menurut istilah, berkurban itu artinya tuh sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa apa? Itu berupa hewan sembelihan atau hewan untuk berkurban gitu. Biasanya hewan itu apa gitu? Hewan itu biasanya tuh berupa kambing, sapi, domba, unta gitu. Lalu cara, waktu dan tempat berkurban itu bagaimana gitu kan? Waktu berkurban, waktu pelaksanaan kurban. Biasanya orang-orang itu melaksanakan berkurban itu memang pada hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha. Memang ketentuan Islam, ketentuan sunnahnya, dapat kesunahannya itu setelah pelaksanaan kurban itu setelah hari raya Idul Adha. Nah, jika berkurban sebelum sholat Idul Adha itu tidak sah. Maksudnya jika menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha itu tidak sah. Ada hadisnya, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia telah berkurban untuk dirinya sendiri gitu, untuk dirinya sendiri. Akan tetapi jika ia menyembelih kurban itu setelah sholat Idul Adha dan sesudah telah selesai khutbah, maka ia telah sesuai dengan kesunahan Islam, sesuai dengan ketentuan Islam. Dan sebenarnya kurban itu menyembelihnya itu pada siang hari, bukan pada malam hari gitu. Kalau malam hari itu tidak sah. Ya sebenarnya sah tapi hukumnya makruh gitu, bukan sunnah lagi gitu kan. Emang selama ini orang-orang berkurban itu hukumnya tuh bukan wajib, bukan kita tuh sebagai orang Islam wajib melakukan berkurban, itu tidak. Sebenarnya wajib jika dia punya nazar, wajib jika dia pernah berkata bahwa ini hewan kurban. Sebenarnya hukum kurban itu sunnah, baik itu berada di kampung, di kota. Tapi kebanyakan orang yang berkurban itu adalah orang-orang yang sudah mampu gitu. Waktu dan tempat pelaksanaan kurban itu dilaksanakan, yaitu tadi tempatnya itu terutama yang diutamakan, yang disunah, ya bukan disunahkan sih sebenarnya, yang diutamakan tempat penyembelihan kurban itu di dekat sholat Idul Adha, di mana kita tadi telah sholat Idul Adha di situ, misalnya dekat masjid, lapangan gitu. Sebab Rasulullah SAW berbuat demikian, tetapi tidak wajib karena Rasulullah juga menyembelihnya di rumah sendiri gitu. Hewan kurban apa saja yang boleh dikurbankan gitu? Yang boleh dikurbankan yaitu kambing, unta, sapi, domba, kerbau. Itu menurut Islam
itu yang boleh, jenis hewan itu yang boleh dikurbankan. Jenis kelamin. Dalam berkurban boleh menyembelih hewan jantan dan betina. Tidak membanding-bandingkan antara betina sama jantan, itu derajatnya tuh sama gitu. Tidak ada perbedaan sama sekali gitu maksudnya. Lalu ada hadis yang mengatakan yang bersifat umum mencakup kebolehan berkurban dengan jenis jantan dan betina. Berarti kan antara jantan dan betina itu tidak ada perbedaan. Lalu umur. Misalkan kita mau berkurban, nah kambing itu umur berapa gitu. Kalau yang mau kita kurbankan kambing atau domba, itu biasanya 1 tahun. Kambing atau domba itu sudah umur 1 tahun, tapi sudah masuk tahun kedua gitu. Udah masuk tahun kedua. Nah, kalau sapi sama kerbau itu 2 tahun tapi masuk tahun ketiga gitu. Sedangkan untuk berkurban unta itu umurnya 5 tahun. 5 tahun. Kalau di desa-desa kan sering berkurban waktu Idul Adha gitu kan. Biasanya ada yang orang berkurban tapi hewannya itu kayak cacat gitu. Itu sebenarnya itu tidak boleh. Dalam berkurban itu hewan yang dikorbankan itu kondisinya tuh dalam harus mulus, bagus, sehat, tidak boleh ada cacat ataupun cedera pada tubuhnya gitu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian buka halaman 57. Di situ ada tugas. Minggu depan dikumpulkan ya. Dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Itu tentang kurban, tentang jenis-jenis hewan kurban semuanya ada. Minggu depan dikumpulkan. Karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan pelajaran hari ini, kita sudahi. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.